3, 2, 1, 0. Berdiri dan kita akan menyaksikan bersama-sama prosesi penyerahan Pataka Salib keliling yang akan diserahkan oleh Bapak Ibu Majelis dari Rayon 10 Siloam kepada Bapak Ibu Majelis dari Rayon 1 Bukit Muria dan Rayon 2 Bukit Saiful. Demikian Bapak Ibu Majelis. Mari Bapak Ibu yang masih di luar, silakan mengisi tempat yang di bagian dalam karena masih ada yang kosong. Di sebelah kiri saya masih ada yang kosong. Prosesi acara pembukaan yang telah kita lalui bersama dan ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta J. Latuheru, SSI, Sekretaris Klasis Biak Selatan. Dan yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, informasi kegiatan oleh Sekretaris Jemaat. Yang kelima, istirahat. Dan yang keenam, sayonara. Baik, kita akan masuk dalam susunan acara yang kedua,
yaitu ibadah. Untuk itu kepada pelayan waktu dan tempat. (54) bait yang pertama dan bait yang kedua. Nyanyian Rohani 54 bait yang pertama dan bait yang kedua. Memandang salan Rajaku. Ibadah petaka salib yang berlangsung di saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam kehidupan pergumulan jemaat, bahkan di tengah kehidupan rayon, kita telah melaksanakan satu peristiwa yang cukup dan begitu penting di dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia dan Tuhannya. Dan di malam hari ini kita ada di tengah persekutuan dalam rayon 1 dan 2, Bukit Muria dan Bukit Zaitun. Perenungan firman Tuhan bagi kita saat ini dalam Lukas pasal 22 ayat 53 sampai dengan Lukas 23 ayat 25. Kita akan membacanya menjadi fondasi, dasar pijak, bahkan bahan perenungan bagi kita dalam melaksanakan Petaka Kristus atau salib yang berjalan dari rayon ke rayon dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Mari kita berdoa. Petaka salibmu Kristus sebagai lambang kemenangan dan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kami begitu dahsyat dan memberikan ruang untuk kami untuk memahaminya di dalam kemurahan-Mu, ya Tuhan. Perjalanan salib Kristus dari rayon ke rayon, bahkan di hari ini di rayon 1 dan rayon 2 Bukit Muria dan Bukit Zaitun, kami tunduk di hadapan Tuhan ketika telah yang membawa kehidupan bagi kami sampai di saat ini. Siapkan kami semua Tuhan, siapkan hamba-Mu. Tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-25 dengan perikop Yesus dibawa untuk disalibkan. Saya ulangi, Yesus kembali di hadapan Pilatus, ayatnya yang ke-25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuduhan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita semua ketika kita mendengar, membaca dan mendengar firman Tuhan ini dalam perenungan setiap kita, dan kita dapat melakukan itu di tengah kehidupan kita hari lepas hari. Pujian kepada Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan saksikan bersama khotbah nyata yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak dari rayon 1 Bukit Muria dan rayon 2 Bukit Zaitun tentang
Petrus menyangkal Yesus. Yesus di hadapan Mahkamah Agama, Pilatus, dan Herodes. Selamat menyaksikan. Para prajurit membawanya ke halaman dan mengolok-olok dia sebagai Raja Bani Israel. Inilah juga seorang raja. Katakan, apa yang akan terjadi? Kau akan selamatkan kami, yang mulia. Menyelamatkan kami. Orang ini juga bersama Isa. Aku tidak mengenal dia. Aku lihat mereka bersama. Jawab, tuanku. Bagaimana menghormati orang? Kau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan aku. Pasti orang ini adalah pengikut Isa, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Isa menoleh dan menatap Petrus. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Isa kepadanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya Allah, berbuatlah sesuatu yang kau kehendaki sesuai dengan kuasa-Mu yang besar. Engkau yang mengampuni nenek moyang kami ketika mereka durhaka. Engkau yang murka terhadap mereka namun tidak memusnahkan mereka karena kasih-Mu, perjanjian-Mu, dan kesetiaan-Mu. Engkau menyelamatkan mereka. Siapa memukul? Tebak. Sudah. Berhenti kataku. Bawa dia ke Mahkamah Agama. Ayo. Mahkamah Agama bersidang untuk menanyai Isa. Katakan, apakah engkau Al-Masih? Jika ku jawab, kamu tidak akan percaya. Jika aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Tapi mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah. Kalau begitu, engkau sang anak? Ya, akulah dia. Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal ini? Dosa. Kita sudah mendengar dari mulutnya sendiri.
bawa dia ke Pilatus. Ya, nyatakan dia. Ya, musik dia. Ayo. Mereka membawa Isa ke hadapan Pontius Pilatus, gubernur Rom yang kejam, yang telah menyalibkan ribuan orang. Ada apa kalian? Pagi-pagi ke sini. Orang ini telah menyesatkan rakyat. Ialah penyebab keributan di bait Allah. Apa hukuman untuknya? Hukum dia. Aku tidak mempunyai alasan untuk menghukum orang ini. Ia bersalah yang melarang rakyat membayar pajak kepada Kaisar dan mengaku sebagai Al-Masih, Raja. Raja? Engkau Raja Bani Israel? Ya, benar. Ia mulai dari Galilea dan sekarang sampai di sini. Jagalah dia. Para prajurit membawanya ke halaman dan mengolok-olok dia sebagai Raja Bani Israel. Ini juga seorang raja. Katakan apa yang akan terjadi? Engkau akan selamatkan kami yang mulia. Menyelamatkan kami. Orang ini Dia kepada Herodes. Bukankah ia masih ada di Yerusalem? Bawa dia ke Herodes. Siapakah engkau ini sebenarnya? Siapa saja yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mukjizat. Buatlah mukjizat sekarang. Tuanku, ia telah menyesatkan seluruh rakyat. Ia menyebut dirinya Raja. Orang ini Raja? Yang mulia, hajar dia. Kembalikan ke Pilatus. Ini wilayahnya. Aku akan menghajarnya dan melepaskannya. Engkau wajib membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami. Barabas dan singkirkan orang ini. Ya, bebaskan Barabas. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kamu cambuk dia.
Mereka terus berteriak dengan keras agar Isa disalibkan. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Isa. Ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan, lalu menyerahkan Isa kepada mereka untuk disalibkan. Sekali lagi diberikan kesempatan kepada Solo Bukit Saito untuk membawakan pujian kesaksian. Untuk membawakan pujian kesaksian. Mengorbankan jiwa
secara luar biasa, namun tetap berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberikan minum. Mazmur 136 ayat baik 1 dan baik seterusnya. Bersyukur dan pujilah. Bersyukur dan pujilah Allah karena baiknya, karena selamanya kemurahannya Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudara-saudari sekalian. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Pelayanan kita di malam hari ini petaka salib Kristus yang terjadi di dalam persekutuan hidup jemaat Rayon Pelayanan 1 dan 2 Bukit Muria dan Bukit Satun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kepada ibu saudara dipersilakan. Dari Badan Pekerja Klasis Biak Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta J. Latuheru SSI selaku Sekretaris Klasis Biak Selatan. Untuk menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, bahwasan kasih setia Tuhan mengantarkan kita semua ada di dalam berbagai tanggung jawab, tugas kerja, baik sebagai pribadi dan juga dalam kehidupan setiap keluarga dan hidup persekutuan jemaat. Yang kami hormati dan kami kasihi pelaksanaan harian majelis jemaat, Ibu Pendeta Bermas bersama dengan majelis jemaat Benatua dan Semas. Yang kami hormati dan kami kasihi Badan Pelaksana
Ya. Badan Pelayan Usul Jemaat, dan yang kami hormati dan kami kasihi pemerintah kampung, sesepuh di dalam jemaat, juga yang kami hormati dan kami kasihi para mananir nul deret dalam kehidupan jemaat dan secara khusus dalam rayon pelayanan 1 dan 2, dan yang kami hormati dan kami kasihi dalam kasih Tuhan Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan anak-anak jemaat Tuhan yang hadir di malam hari ini. Sekali lagi salam sejahtera kita semua, shalom. Iya. Menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pergumulan panjang perjalanan kehidupan persekutuan jemaat Berat Insro dan juga rujukan pelayanannya, sehingga di malam hari ini kita boleh ada di dalam satu kegiatan peristiwa besar yang dikumpulkan dalam satu komitmen iman kita tentang bagaimana sengsara Tuhan Yesus mengantarkan kita dalam masa raya sengsaranya, dan juga persiapan kita dalam Paskah. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, setelah saya terima informasi ini ya, dan saya ikuti dari tahun kemarin sampai hari ini, lalu saya diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Bapak dan Ibu dalam jemaat, dalam kegiatan atau ibadah Pataka Paskah. Saya mau sampaikan bahwa tidak banyak jemaat yang melakukannya. Sekali lagi, tidak banyak jemaat yang melakukannya. Dan kalau ikuti dengan baik, yang tertib hanya Berat Insro. Gitu kan? Ya. Saya ketika menerima undangan, lalu saya coba mencerna secara harfiah apa sih makna dari Pataka itu, dan saya begitu tersentuh dengan bagaimana disimak dengan secara baik oleh Bapak dan Ibu dan anak-anak dalam hidup persekutuan jemaat, secara khusus di dalam jemaat Berat Insro itu. Ini menandakan bahwa bagaimana kita betul-betul meresapi, kita betul-betul terhisap ada di dalam kehidupan persekutuan, di mana masa raya sengsara Tuhan Yesus itu, tapi juga mengantarkan saudara dan saya dalam persiapan Paskah. Dan kalau seperti itu Bapak dan Ibu, saya pastikan ya, saya pastikan bahwa kemungkinan syukur banyak, tidak ada orang mabuk di dalam jemaat ini ketika dalam persiapan masa raya Paskah. Karena ini dikumpulkan dalam satu agenda kerja, jadwal yang begitu rapi, sehingga terkonsentrasi semua kehidupan pelayanan ada di dalam persiapan-persiapan itu. Saya tanya-tanya tadi di atas, persiapan tempat ini berapa lama ya? Dia bilang, Pak Pendeta ada 2 minggu lebih. Saya mencoba merasakan itu Bapak Ibu, begitu antusiasnya Bapak dan Ibu persiapan tempat ini. Nah, ini menandakan bahwa saudara tidak mau terlepas, tidak mau tersingkirkan, mau ada dan melekat di dalam apa yang namanya persekutuan itu, dan di mana masa raya sengsara Tuhan Yesus itu kita ada di situ. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya mau pesan bahwa biarlah peristiwa dan juga kegiatan Pataka Salib Kristus ini tidak hanya menjadi sebuah acara euforia, tidak menjadi sesuatu yang yang biasa saja, seremonial saja, tapi ini harus diresapi oleh saudara dan saya apa makna dan tujuan. Karena di situ saudara dan saya menemukan tentang kemenangan dan kemuliaan Kristus itu di dalam mengantarkan Pataka Salib Kristus itu dari rayon ke rayon. Saya tadi berusaha cepat datang supaya saya mau lihat Bapak Ibu mengantarkannya seperti apa, cuman karena satu dan lain hal sehingga saya agak terlambat. Tapi saya terlalu yakin dan saya percaya bahwa begitu hikmatnya dan begitu bertanggung jawabnya Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat, mengantarkan Pataka Kristus itu dari rayon ke rayon,
sehingga di malam hari ini kita boleh ada bersama-sama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada waktu saudara jemaat bahwa ini tidak bisa dihilangkan. Saya sebagai penanggung jawab program di kelas Biak Selatan, ya, saya tidak berjanji, tapi saya akan mengganggu proses bagian ini supaya bisa dirasakan oleh jemaat-jemaat lain juga. Gitu. Karena ini tanggung jawab kita. Ini wujud daripada tanggung jawab saudara dan saya tentang penderitaan dan kematian Kristus itu. Ya. Jadi saya mengajak saudara dan saya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena Tuhan memberikan ruang dan kesempatan bagi saudara dan saya untuk melakukannya. Bagaimana kita sudah melakukannya tanpa batas, sehingga semua itu berjalan dengan segala baik. Dan saya yakin bahwa tidak ada hal-hal untuk mengumpulkan orang banyak itu datang dengan semudah apa yang saudara dan saya pikir, ya. Tapi dikerjakan dengan hati, dirasakan dengan hati, dikemas dengan bibir mulut, dilakukan dengan tindakan, sehingga semua boleh proses dengan segala baik. Pada kerja kelas Biak Selatan, kami memberikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari, Ibu Pendeta, pelaksana harian majelis jemaat dan seluruh majelis jemaat, badan pelayan umum dan seluruh jemaat. Ya. Apresiasi setinggi-tingginya atas semua rasa persekutuan hidup dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Semoga ini tetap dijaga, semoga ini tetap dilestarikan, supaya menjadi cermin, menjadi teladan kepada anak-anak dan keturunan kita dalam hidup keluarga dan juga dalam kehidupan berjemaah. Beberapa hal yang saya sampaikan ini kiranya menjadi perhatian bagi kita sekalian, dan sekali lagi atas nama Gereja Kristen Tanah Papua pada pekerja kelas Biak Selatan, saya Pendeta Latu Heru, Jakob Latu Heru, selaku Sekretaris Jemaat, memberikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu pelaksana harian majelis jemaat dan majelis jemaat, badan pelayan unsur dan seluruh jemaat dapat melakukan dalam petaka salib Kristus. Semoga Tuhan tetap menjaga, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian dari apa yang telah kita buat. Biar itu kita persembahkan sebagai nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Oleh Ketua Jemaat GKI Berat Innsbruck, Ibu Pendeta Katermas SSI. Shalom. Puji nama Tuhan yang kami kasihi, kami banggakan Bapak Pendeta J. Latu Heru yang telah melayani kita di Jemaat GKI Berat Innsbruck dalam ibadah Petaka Paskah di hari keempat. Yang saya kasihi majelis jemaat, Bapak Pendeta Kakak Pitarau, bersama dengan semua warga jemaat yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan oleh kasih, berkat dan anugerahnya yang telah melayakkan kita ada dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Dia. Berita sukacita telah kita dengar, bukan dengar saja tetapi juga kita telah menyaksikan itu lewat khotbah nyata yang disampaikan oleh warga jemaat di rayon 1 dan 2 Bukit Korea dan Bukit Zaitun. Saya percaya dengan kebersamaan, kesehatian kita dalam menyongsong merayakan hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi satu berkat bagi kita untuk terus menjalani dan mendalami akan kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kita semua. Atas nama pribadi dan majelis jemaat serta warga jemaat menyampaikan terima kasih untuk Bapak Pendeta dalam hal ini sebagai Sekretaris Klasis Biak Selatan, yang mana dalam pergumulan kami
di tahun ini, ya, mengganggu supaya bukan kami saja yang ada di Berat Innsrom melakukan kegiatan Pataka Salib, tapi juga itu dapat mensosialisasikan kepada jemaat-jemaat yang lain, supaya bukan hanya pada saat Natal saja ada dalam euforia, kegembiraan menyambut kelahiran Yesus Kristus, merayakan, tetapi juga yang lebih utama itu kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini yang lebih utama supaya dalam kegiatan Paskah di jemaat-jemaat lain pun juga melakukan kegiatan yang ada di Jemaat Berat Innsrom. Ini alasan kami melibatkan pendeta, dalam hal ini Badan Pekerja Klasis, di kegiatan Pataka di tahun ini. Terima kasih. Tadi juga disinggung oleh Bapak Sekretaris, ke depan akan mengganggu jemaat-jemaat yang ada di Klasis Biak Selatan ini. Ya, sehingga itu jemaat GKI Berat Innsrom menjadi barometer untuk jemaat di Klasis Biak Selatan, bahwa ada kegiatan rutinitas yang kita lakukan setiap tahun. Ya, untuk itu tadi sudah ditekankan bahwa ini kita jalan terus, jadi tidak ada pikiran bahwa tahun ini kita jalan, tahun depan kita istirahat. Tidak, Pataka Salib ini tetap terus kita jalankan. Telah disampaikan oleh kedua hamba Tuhan untuk kita sekalian di saat malam hari ini. Kita masuk dalam susunan acara yang berikut, yaitu informasi kegiatan oleh Sekretaris Jemaat GKI Berat Innsrom. Kepada Bapak Sekretaris, waktu itu. Klasis Biak Selatan, GKI Berat Innsrom yang kami hormati, Bapak Ibu warga jemaat GKI Berat Innsrom yang kami banggakan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan ibadah Pataka Salib yang akan kita antar pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 pada jam 6 kita sudah start, jam 7 tepat ibadah mulai. Kita akan antar dari rayon 1 dan 2 menuju rayon Betania dan Solofide pada hari Minggu tanggal 13 April. Informasi untuk pelayan ibadah, pembawa liturgi Ibu Penatua Mempioper dan Ibu Pendeta Linda Robert. Untuk itu dimohon kehadiran dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah dimaksud. Informasi kehadiran kita pada malam hari ini berjumlah 864 orang. Mari kita berdoa.